Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sudah lumayan ada beberapa orang yang hadir. Eh, Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman semua ya. Ada beberapa orang. Ada satu, dua, tiga, empat orang ya. Eh, Kak Rai, Kak Rey ya, Kak Putra, Kak Muflihun, dan Kak Cucu. Nah ini yang baru nih user ya. Jadi selamat datang di live trading FX Rangers ya. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Kemarin minggu lalu ya kita sudah ada adakan dua kali live trade. Jadi kita live trade ini tiap hari Selasa dan hari Kamis malam ya, jam 7 sampai jam 1,5 jam, sekitar jam setengah 9 lah kita live trading. Terus sebelum kita masuk ke apa namanya ke live trade, kita lihat dulu ya untuk histori akun sebelumnya ya di hari. Tunggu ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah ada beberapa posisi ya. Eh, Hari Selasa. Hari Selasa itu kita ambil posisi ngesel di pound sterling. Pound sterling di sini ya kita ada loss ya. Loss sekali ini ada 4,2 dolar kena stop loss. Lalu kita ada posisi sell di USD Japanese Yen. Ini kita masuk di M15 ini hari hari Kamis. Hari Kamis kita ada posisi sell di Japanese Yen, USD Japanese Yen. Kita kena stop loss, dan yang terakhir itu ada gold. Nah, ini kita profit ya sekali ya teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 120 pip ini, dari harga ini sampai ke sini ya sekitar 120 130 pip ya. Jadi untuk sekarang mungkin dari akun 100 dolar ya kurang lebih sekitar 8 dolar ya teman-teman ya. Jadi tiga kali loss, dua kali loss dan satu kali profit. Dan rencananya kita akan lanjut ya sampai kita mungkin 1 bulan ini dulu. Jadi selama 1 bulan berarti 8 kali pertemuan ya teman-teman ya. Oh ya saya lupa juga. Saya mau perkenalkan ya. Mungkin teman-teman juga ada yang baru gabung ya. Pak Muflihun dan teman-teman yang lain ya. Nama saya Rizky Rosadi. Nah bisa dipanggil Mas Rizky ya. Jadi kalau teman-teman boleh yang sebentar nanti pas ada materi bisa teman-teman nanya tentang mungkin mau request pair ya sebentar ya setelah sambil jalan live trading. Terus sebelumnya itu pair yang kita gunakan ini untuk khususnya untuk sekarang ya untuk di pair major major pair ya kayak pound sterling USD, euro USD dan gold juga ya. Kita juga menganalisa gold. Nah, jadi dari 1 minggu sebelumnya sudah mulai ini pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Kurang lebih akun sudah grow sekitar 8% ya, 8 dolaran lah gitu dari 100 dolar. Dan ini akan kita teruskan ya teman-teman. Terus mungkin itu saja ya untuk pembawa mentor mentor malam ini ya Pak Agus. Boleh Pak, silakan Pak, lanjut. Oke, sebentar azan dulu. Ini ada, wah lumayan ini, ada beberapa teman-teman ya. Ada Kak Heri, Kak Udoyo, wah ini Kak Udoyo kemarin. Kak Putra, Kak Rey, dan user, Kak user ini nggak tahu sih user. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini berarti kita udah episode yang ketiga dari rencana berepisode-episode. Kita akan coba mulai seperti biasa. Pasti saya akan tanya Rizky nih. Kak Rizky, kita mau apa dulu yang mau kita kalkulasi? Kalau lihat dari antusiasme sih kemarin Pak, sepertinya mungkin Hmm, gol dulu sih Pak. gold, gold. Kenapa harus gold dulu? Banyak peminatnya Pak biasanya gol. Banyak yang suka gitu. Rame kan, yang rame kan. Tak fokus dulu lah yang banyak suka gitu. Gold. Oke, secara direction ini kemungkinan besar gold sedang membentuk sebuah pola
pembalikan atau pola turning gitu kan. Untuk jadi ada kemungkinan dia secara time frame daily-nya lebih apa ya, eh, lebih apa, sideways. Coba dibuka Mas Rizky daily-nya untuk daily gold Ini, daily. Ini H1. waduh, sorry, 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 sorry. Sebentar lagi ada CPI. Dari siapa nih? Tapi saya nggak pernah memperhatikan berita user atau juga dari Pak Udoyo. Oh, Pak Udoyo. Pak Udoyo, sebentar lagi ada CPI. Ya, tapi saya nggak pernah memperhatikan ada berita ya Pak Udoyo. Gitu. Saya selalu menggunakan murni technical. Nah, coba dikecilkan zoomnya. Nah, ini yang saya menyatakan bahwa ini ada pola-pola pembalikan gitu kan. Apakah pembalikannya ini akan berhasil atau tidak berhasil, nanti coba akan kita lihat. Jadi secara direction daily gold sedang membentuk sebuah pergerakan sideways, tapi namanya juga sideways di daily kan, siapa tahu kita bisa memanfaatkan di dalam sebuah time frame yang kecil gitu ya. Sekarang coba akan kita lihat di time frame H4-nya Mas Rizky. Oh iya, nah ini dari pertemuan kemarin kita sudah menyatakan bahwa gold di dalam time frame H4 itu sedang membentuk sebuah pergerakan waktu itu naik, tapi naiknya ini adalah korektif, gitu kan, sehingga kita bisa lihat hari ini itu kan akan ada sebuah penurunan atau directionnya adalah down, gitu kan. Kalau directionnya down setelah korektif maka ini akan jadi sebuah impulse, karena kan, Feedback ya. nah karena ini akan menjadi sebuah impulse maka mindset kita harus kita distract dulu, benerin dulu bahwa ini kita akan nge-sell gitu. Nah, coba kita lihat di dalam time frame yang lebih kecil lagi gitu kan, yaitu di M30 gitu kan, di M30 Mas Rizky. Oke, nah ini oke. M30 gold gold. Nah, ini kita belum bisa melihat ada sebuah apa pergerakan yang bisa kalkulasi itu kan di M15 coba akan saya lihat. Oke, ini ada. Silakan Mas Rizky ngobrol-ngobrol dulu. Saya kasih waktu, saya minta waktu 5 menit untuk menghitung gol. Oke, teman-teman. Ternyata tadi saya sempat apa ya, sempat salah buka ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, awal mungkin nggak kelihatan ya. Jadi saya tuh nge-scroll-scroll ternyata saya bukanya di meta yang buka yang ini ya. Jadi tiga pair ya kemarin. Jadi hari Selasa itu kita ada posisi pound sterling USD nge-sell ya. Kita kena stop loss itu 20-an pip ya karena kita masuknya 0,02 jadi sekitar 4 dolar. Terus hari Kamis itu kita ada dua posisi. Pertama kita masuk ngebuy di gold. Ngebuy di gold itu kalau nggak salah juga pas sebelum berita ya, bentar lagi berita gitu. Dan kita masuk itu di time frame M15 juga di sekitar harga ini ya, karena arah directionnya naik dan di sini kita bisa profit sekitar 120-an ya, 12 dolaran tip ya. Terus yang terakhir ini kena stop loss di mana di USD Japanese Yen di sekitar 20-an 28 pip ya. Jadi kurang lebih walaupun dengan dua kali stop loss tapi karena goldnya bagus ya teman-teman ya. Jadi
masih plus ya dari balance-nya, dan balance-nya ini $100. Jadi kalau misalnya kita ke depannya akan kita update terus ya. Setiap live kita akan update terus berapa apa posisi yang sudah kita ambil sebelumnya dan berapa balance ya saat ini. Balance sekitar 108 ya teman-teman ya, sekitar $108 hari ini. Jadi mungkin akan juga saya share juga untuk di channel ya. Di channel juga akan kita update. Nanti mungkin karena juga baru baru live ketiga ya, mungkin di live kelima atau live keenam mulai kita kita apa ya update juga. Jadi setiap kita live kita akan kasih sementara berapa yang posisi yang ada running, posisi yang sedang profit dan loss. Jadi kalau dari tiga posisi kemarin berarti kurang lebih dua kali loss, satu kali profit ya teman-teman ya. Mungkin begitu. Oke Pak, lanjut untuk goldnya. Belum selesai. Oh, belum selesai ya. Jadi kemarin juga ya ada pertanyaan dari teman-teman ya untuk menganalisa eh, apa ya, aset-aset lain ya. Contoh kemarin ada salah satu dari Kak Luna. Kak Luna itu minta menganalisis menggunakan coding di Silver ya. Di Silver ada yang di Nasdaq juga salah satu peserta. Cuma mungkin dari keputusan dari tim tim FX Rangers biar tidak rancu ya, biar tidak buyar ya, biar fokus ke substansinya, kita mungkin akan batasi di forex ya, forex major kayak seperti khususnya major ya, tapi boleh untuk cross misalnya kayak posisi pound sterling yen atau euro yen. Cuma yang akan kita fokuskan ini di forex major, contohnya seperti pound sterling USD atau euro USD dan gold ya. Gold ini termasuk yang paling banyak diminta ya, jadi tetap jadi utama apa namanya untuk signal apa live trade ya. Oke. Oke, Ki. Sudah? Oke, Pak. Lanjut. Oke, berarti untuk XAU USD time frame M15 itu kita akan melakukan sebuah sell nanti. Karena ini mau ada pergerakan naik. Gitu. Ini ada mau pergerakan naik sebanyak 7 bar, berarti kurang 4 bar lagi. Karena kan di mana 7 bar ini akan terdiri dari 5 bullish dan 2 bearish. 7 bar berarti di jam berapa itu? Wait, Pak. Ini kalau dari di sini berarti 7 bar di sini ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 14.00, Pak. 14.00. Jam 8 berarti ya. Jam 8. Ya, selesai. Itu. Jadi teman-teman untuk posisi untuk gold ya teman-teman ya. Ini directionnya turun ya. Jadi kita akan masuk posisi sell ya. Persiapan. Tapi untuk saat ini kita belum masuk posisi sell karena ada hitungan naik sebanyak 7 bar Iya. dengan komposisinya itu 5 bullish dan 2 bearish. Nah, mungkin ada pertanyaan nih Pak, kira-kira teman-teman ini boleh nggak masuk di sini Pak? Gitu. Mungkin yang baru mulai gitu. Mhm. Ada nggak? Misalnya mereka mungkin masuk di koreksinya untuk nge-sell gitu. Mungkin seperti apa Pak kondisinya saat ini? Atau kita tunggu saja untuk nge-sell-nya gitu, fokus untuk nge-sell. Eh, memanfaatkan koreksinya maksudnya ngebuy gitu, mau ngebuy. Iya mau nge-buy maksudnya. Mereka mungkin ngelihat, wah bisa nih Pak 7 bar, 5 bullish, 2 bearish gitu ya. Misalnya saat ini Hmm. gitu. Mhm. Seperti apa pandangannya Bapak gitu sebagai orang yang mengerti bagaimana sistem ini bekerja gitu. Oh, sebaiknya sih jangan gitu kan karena ini kan jumlah barnya kan sedikit ya. Jadi artinya cuma 7 gitu karena kan dan saya melihat juga akurasinya ini sedang artinya cuma 60% gitu karena kan nah jadi lebih baik nggak usah gitu. Nah, lebih baik kita konsentrasi untuk memanfaatkan selnya gitu. Oke. Tapi memang kalau dia nggak sampai ke 7 bar, gitu kan artinya terjadi 3 bearish. Kalau kita sell di gold ini risikonya agak cukup besar sih. Gitu. Oh, Risikonya agak cukup besar. Itu artinya tinggal volumenya coba kita hitung aja Ki. Berapa itu besar volumenya itu. Apa risknya? Ada risknya cukup Pak. 0,01. Cukup Pak, cukup gede Pak. Ini kalau di saat ini ya runningnya bisa sampai 70-an Pak. $7 Hmm, lebih. Kalau nah itu.
Kalau dengan standar akun kita ya, yang modal awal di $100, maka cukup besar 7% Pak untuk ininya, Oh, untuk stop gitu loss ya. terlalu besar. Ada terlalu besar, jangan kalau 7%. Jadi sebaik kita tunggu saja, artinya kita kan sudah bisa mendapatkan directionnya bahwa gold ini akan turun gitu kan gitu. Nah, kalau ada yang misalnya yang memang pengen nge-sell, ya tinggal disesuaikan dengan risikonya aja gitu karena kan masing-masing kita pasti punya punya area risiko yang berbeda-beda kan gitu kan, karena juga pasti equity-nya juga beda-beda gitu. Kalau Rangers memang menyatakan equity-nya masih $100 gitu kan gitu. Jadi belum belum bisa mendapatkan satu posisi gold yang secara resiko itu di atas 7% itu nggak bisa, karena kita paling maksimal itu cuma 5%. Oke, oke. Saya Berarti kalau berarti kalau stop loss-nya itu 50 pip, berarti cuma 50 pip atau $5 Pak ya, nggak bisa ya lebih ya. nggak Oke, boleh. oke, oke. Oke, Berarti berarti kalau untuk gold kita sudah clear, kita akan tunggu gitu kan directionnya kita akan sell atau turun gitu kan. Atau tinggal kita menempatkan satu posisi gitu kan. Semoga kita mendapatkan satu posisi yang cukup ideal. Artinya ideal adalah secara batasan risiko itu kita masuk kepada manajemen risiko kita masing-masing. Tapi kalau ada teman-teman yang merasa bahwa batasan risiko saya cukup, ya silakan saja. Gitu. ya, ya Oke, karena berarti clear ya ya, untuk gold ya. ya kita Hmm, tujuannya kita kan buat grow akun ya teman-teman ya. Jadi iya, kita gunakan akun $100 ini biar kelihatan grow-nya ya teman-teman, berapa dari betul. 100 kita update terus ya gitu sepanjang live trade. Oke Pak, Mm-mm. ini karena kita nunggu sampai jam 8, mungkin kita bisa kita beralih dulu Pak ke pair yang lain ya. Salah satu pair ya. Apa nih? Biasanya Ke sih pound sterling Pak, GU ya. pound Iya sterling. kan. Iya, Biasanya biasanya sih GU. pound sterling. Mm-mm. Pound sterling bisa eh, balik dulu. Oke, berarti kita coba akan lihat pound sterling para Rangers atau kan di sini pound sterling Tadi saya akan Kak coba lihat. Udoyo bilang bentar ya CPI ya. CPI 6 menit lagi Pak. CPI. Emang kalau CPI jam setengah 8 kah? Iya, setengah 8. Saya Bentar belum lagi. tahu. 6 menit lagi dia. Silakan Ki ngobrol-ngobrol dulu, saya Iya. ngitung dulu. Oke, jadi tadi dari Kak Udoyo ya, CPI. Ya benar Kak, ini CPI dan core CPI ya. Ini high impact ya. Kebetulan karena ini menggunakan coding dan full full hitungan ya. Mungkin eh, apa ya, untuk berita seperti fundamental ini akan sebagai katalis ya teman-teman ya. Jadi tetap untuk keputusan utama itu menggunakan coding ya teman-teman. Terus ini dari Kak Yoga. Kak Yoga, Kak, saya baru saja masuk di trading. Gimana caranya? Wah, ini panjang ini. Halo Kak Yoga. Kak Yoga, untuk baru masuk mungkin ikutin dulu ya Kak Yoga ya. Karena mungkin kalau masuk trading singkatnya nanti kita akan bahas ya, bahas lebih lebih dalam ya. Cuma untuk Kak Yoga karena baru masuk ya. Nah, di sini mungkin eh, langsung live ini ya Kak, Pak ya. Jadi atau nanti mungkin kita buatin ini ya, Pak, webinar khusus ya buat orang-orang yang baru baru mulai trading ya, karena nanti kesita waktunya kelamaan gitu. Eh, Mungkin akan kita jelasin tentang live trade apa trading ini lebih lebih apa ya, lebih dasar-dasar dulu gitu tentang apa itu trading, terus seperti apa mekanismenya gitu. Mungkin nanti akan jelaskan lebih detail ya. Mohon maaf ya Kak Yoga ya, mungkin next ya kita kita jelasin untuk hal-hal yang lebih dasar gitu. Karena ini teman-teman yang live trading ini mungkin akan langsung fokus untuk nyari posisi ya, nge-sell atau nge-buy gitu. Jadi eh, untuk posisi Bang itu belum ada posisi entry ya? Belum, belum Kak. Kak Putra belum ada entry posisi. Tadi ini untuk gold, tadi ini karena ada hitungan atas ini 7 bar naik, jadi kita
direction-nya kan turun ya teman-teman ya. Jadi sebelum turun itu kita hitung naik dulu gitu. Jadi sistematika coding itu sebenarnya dipakai untuk menghitung koreksi sebelum impulsnya teman-teman, atau menghitung pergerakan naiknya. Kalau kita mau nge-sell ya, kita hitung pergerakan naiknya, baru kita masuk saat dia selesai koreksi, teman-teman. Jadi dengan kondisi seperti ini, karena kita tahu ini gold akan kembali turun, teman-teman, maka kita hitung naiknya. Nah, tadi itu hitung naiknya dari Pak Agus sebagai mentor itu bilang bahwa ini akan 7 bar ya, dari codingnya ya. Nah, 7 bar dengan komposisinya itu 5 bar bullish dan 2 bearish. Nah, kalau kejadian seperti ini, teman-teman, misalnya setelah di M15-nya ini tutup di bawahnya open yang ini, teman-teman, open ya, berarti ini tidak selesai. Artinya untuk naiknya tuh fail. Artinya harga sudah langsung langsung jatuh ya, direksinya langsung jatuh gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita sudah berhitung resiko gitu. Kalau resikonya, kalau ini akunnya akun 100 ya teman-teman ya, dan kita sudah batasi jangan di atas 50 pip atau 5% ya. Maka kalau seperti ini nih stop lossnya sampai 80 teman-teman, $8 ya. Ini kami nggak masuk gitu, nggak masuk posisi gitu. Jadi kalau misalnya 40 atau 50 gitu kita bisa bisa pertimbangkan untuk masuk posisi gitu. Tapi kalau di atas Oke, 50 kita nggak masuk. Ya, oke. Untuk Un- GU, GBP USD, time frame M15. Karena kan ini kenaikannya cukup bagus, gitu kan. Jadi directionnya tetap turun, gitu kan. Direksinya Nah, turun ya. turun. Nah, kenaikannya itu bisa 4 bar atau 7 bar. Karena kalau 4 bar itu berarti 3 bullish, satu bearish. Karena kan itu kalau 7 bar itu berarti dia masuk ke apa eh, tiga apa 4 bullish, 3 bearish. Gitu. Oke, berarti ini eh, melihat sejauh mana ya Pak ya untuk koreksinya ya. Sejauh mana Mm-mm. dia naik dulu ya untuk menghitung eh, ketika sudah selesai naik baru kita nge-sell Pak ya untuk arahnya Betul. nge-sell. Oke, oke, Betul, oke. arahnya nge-sell. Jadi kemungkinan besar kayaknya secara risiko kayaknya mungkin pound sterling yang cukup ideal gitu kan karena risikonya kalau kita lihat batasannya adalah nilai risikonya nilai top sebelumnya maka itu cukup kecil sih. Lumayan kecil lah. Oke, 7 7 bar. Oh, kelamaan kejauhan saya nih. Gesernya ini 7 bar ya. Hmm, Oh, di itu sini. Oke, 8 tuh. ya, 8 bar ini. Jadi, teman-teman, ini untuk pound sterling ya, directionnya sell, directionnya turun ya, directionnya sell. Jadi, untuk nge-sell kita hitung naiknya dulu. Naiknya ini bisa ke 4 bar dengan formasi 3 bullish, 1 bearish. Atau bisa juga ke 7 bar dengan formasi 4 bullish, 3 bearish. Nah, kalau misalnya ini saat naik ke 4 bar, selesai dia di 4 bar, maka kita akan hitung turun, teman-teman. Kalau kursinya bagus, maka kita akan masuk gitu. Jadi gitu, Mm-mm. teman-teman. Jadi nggak langsung, jadi untuk memakai hitungan ini kita nggak langsung masuk ya, teman-teman ya. Jadi kita untuk ketika kita nge-sell, kita hitung naiknya. Kalau kita mau nge-buy, kita hitung turunnya gitu untuk posisi ini. Berarti untuk pound sterling ini Pak masih ada 2 bar lagi ya untuk ini ya, Ya, eh, betul. calon ini ya. Kalau gitu Oke. sambil menunggu mari kita ngopi-ngopi. Terus coba ya saya lihat nih, lumayan ini hari ini live-nya cukup banyak ini Pak ininya, yang hadir ya, teman-teman ya. Ada 15 orang di sini. Mungkin boleh boleh nanya teman-teman ya, Pak. Jadi kita sambil diskusi ya. Jadi kalau misalnya lagi analisa, Bapak lagi ngitung ya, kita bisa sambil diskusi. Boleh tanya-tanya tentang trading, boleh request pair ya. Pair misalnya ada posisi di, contohnya tadi misalnya ada di pound sterling yen, apa pound sterling Japanese yen gitu ya. Pair-pair di cross atau pair-pair di major boleh aja teman-teman, atau di gold ya. Cuma untuk aset lain ya seperti kemarin ya mungkin kita batasi dulu ya teman-teman ya. AU dong H1 boleh, boleh AU H1 Australian. Wah, wah Pak ini Pak ada news Pak. Biar aja. Tunggu. Oh, CPI-nya keluar ini. CPI-nya keluar. Malah Iya, bagus, makin tinggi.
CPI-nya keluar ya, keluar dan eh, ini sih kalau dari CPI-nya sih merah ya, merah ya. Artinya apa tuh? Cuma Saya nggak tahu tuh merah apa merah itu ya. merah itu berarti lemah Pak dolarnya, lemah. Cuma Hmm. kalau dari core CPI-nya bulan Juli ini hijau gitu. Artinya ya kalau dilihat dari reaksi pasar ya apa dolarnya melemah Pak. Langsung digasak naik gitu. Tapi Dolarnya kalau melemah. iya dolarnya melemah. Lampu merah, lampu hijau. Kayak gitu kali Pak. Iya ini baru keluar ini. Cocok. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya yang masuk, wah tadi berarti golnya diketarik ya. Iya, golnya ketarik, Pak. Ngeri banget. Ini spike-nya bisa 100 kali ya. Tuh, belum selesai 150. Gila. AU Pak, boleh Pak AU nih. Sudah dia ada request Pak. AU. Ah, oh, time frame berapa itu tadi? H1, AU H1. H1. AU H1. H1 kita akan cek. Pak Udoyo. AU-nya untuk H1 itu kenaikannya cuma 4 bar. Karena kan, jadi secara direction tetap sell. Karena kan 4 bar H1 dengan formasi itu satu bearish 3 bullish. Oke, untuk AU H1 naiknya 4 bar Pak ya. Ya, 4 bar untuk di 1, 2, 3, 4. secara akurasi itu 60%, artinya ini cukup rendah gitu, karena kan nggak tinggi-tinggi banget akurasinya gitu, karena kan kategorinya, sehingga direction naik yang itu itu cuma kemungkinan besar dia lebih banyak flatnya sih gitu. Cuma karena pengaruh berita aja nih mungkin naik ke agak kencang, habis itu dan landai lagi gitu. Komposisinya Pak, formasinya 4 bar ini bullish-nya Satu, berapa? tiga. Sat- oh, satu bearish, tiga Hmm, bullish. Satu bearish, tiga bullish tuh, ya. Oke, iya. ini user ini Kak user, saya panggil Kak user aja. Ini empat bar ya untuk out out apa Australian USD ya. Naiknya Eh, H1 dengan cuma untuk akurasinya akurasi rendah untuk ininya hmm, naiknya. 4 bar dengan satu bearish, tiga bullish. iya. Nih kalau kayak gini agak-agak repot juga Pak ya, karena pendek ini 4 bar ini. Kita nyarinya kalau bisa ya di atas 5 ya, bisa 7 atau 8 gitu. Nah, ini GU kan sudah jadi bearish kan satu ya. GUM 15 ya. GU yang ini ya, yang satu yang Ya, sebelumnya yang ya. ya yang sekarang nih yang lagi running. Itu. Ini 7 bar. Berarti ini sekarang eh iya sih, break top ya. Berarti pada dasarnya ini kalau seperti ini GU karena sudah ada satu bearish, itu karena kan secara kalkulasi sih seharusnya sih sudah bisa entry ya. Tapi tinggal nunggu ini selesainya nih apa yang sekarang, berarti di 1945 kita lihat gitu kan untuk disesuaikan secara resiko. Kalau resikonya ini sih 0,01 sih masih cuma sekitar berapa nih? Cuma 1,9 dolar. Jadi Yang kita ujung, tunggu. yang ujung ini Pak, yang atas ini. Iya, di atasnya. 20. Kok jadi 4 dolar ya? Ini berapa ini? 0,02. Oh ya, tunggu Pak, bentar, Pak. Saya change dulu. 0,02 kali. Oh iya ya, 0,02. Jadi untuk resikonya mungkin sekitar cuma 17 Pak, 17 pip, 1,7 gitu. Iya, 1,7 tapi dolar. kita lihat di 1945 Oke, berarti itu. ini bisa jadi buat ngesel ya. Jadi ini untuk ngesel ya teman-teman ya. Ah, Persiapan buat ngesel GU-nya. Berarti semua kena apa ini? G, euronya kena spike panjang, hmm, GU hmm. gold apalagi gitu. 100 lebih.
Ya repot. Ini bisa bisa sedang kocok ini Pak ininya, time frame-nya. Mungkin euro euro. Kalau euro ada nggak Pak? Euro. Euro, Euro tadi belum. Kita baru GU aja kan, gold sama GU. Hmm. Kalau euro directionnya sama Pak ya? Euro ya. Turun juga Sama, ya. jadi GU, EU sama gold directionnya turun. Gitu kan. Ah, ngeri, ngeri, ngeri. Stop lossnya ngeri Pak. Kita mau nge-sell cuma apa? Kalau kita tadi masuk sebelum news kena sih Pak. Kena kena Kan nggak spike. ada rencana masuk sebelum news. Iya, nggak lihat juga tadi Pak. Ada newsnya. Ada news nggak ada news, saya nggak Iya. tahu saya juga. Makanya menghitung bahwa ini kita akan nge-sell tapi nanti di sekian bar kan begitu kan akan itu sebelum sampai kepada titik barnya atau waktunya. Itu kan tadi kan sudah dinyatakan bahwa kita akan gitu. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya kali sambil nunggu-nunggu atau mau ngopi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang teman-teman mau nanya misalnya tentang nanti mungkin dibahas secara secara sederhana ya sama Bapak gitu tentang sistem coding ini seperti apa gitu ya. Kenapa bisa Hmm. ngitung candle dan lain-lain ya teman-teman atau mau request pair boleh. Nah, untuk rata-rata signalnya, signal maksud itu rata-rata entry per minggu ya. Dalam satu live ini berdasarkan data rata-rata sih 1 sampai 2 kali entry ya teman-teman ya. Biasanya dalam satu kali live. Jadi mungkin seminggu kita mungkin sekitar 2 sampai 4 kali entry gitu. Seminggu ya. Hmm. Dan performa trading untuk saat ini ya dari hasil trade ya kita 2 kali stop loss, 1 kali TP gitu. Nah, karena TP-nya ini cukup bagus ya di gold dan jaraknya juga cukup panjang ya sekitar 120 makanya apa namanya akunnya masih plus ya teman-teman ya. Tuh, Jadi nanti kita lihat plus Ki, plus berapa persen? plus 8 Pak. Karena itu Ah, kemarin harganya jumping sih karena kena news kan sebenarnya itu. 8 Kena berarti news tinggal 2% lagi target 1 bulan. 2% ya tetap lanjut Pak. Tetap lanjut. Itu itu harus tetap dilanjutkan Pak untuk ininya. Oh Untuk ya, live kan thread-nya kita nggak kan mungkin kan, nggak mungkin kan teman-teman ikut live thread tuh nggak ada posisi gitu ya. Harus kita akan tetap cari gitu posisi kalau posisi ada itu. posisi sih nggak akan maksakan. Kalau ada yang memang posisi bagus, secara akurasi bagus, kita akan masuk. Kan begitu. Gitu kan. Tapi kalau sudah kita hitung, tapi apa secara akurasinya nggak bagus, kita kan juga nggak akan perlu maksa. Gitu kan. Sekali lagi, coding adalah sebuah rumus, gitu kan. Sehingga eh, hasil dari kalkulasi, gitu kan. Ingat ya, coding itu sebuah rumus, jadi hasil dari kalkulasi itu akan mengeluarkan sebuah output, gitu kan, di mana outputnya itu terdiri dari berapa jumlah bar, berapa formasinya, dan berapa nilai akurasinya. Jadi kalau misalnya nilai akurasinya jelek ya kita katakan jelek, gitu kan, akan kita nggak akan juga masuk. Gitu. Luna Maya, USD JPY M30 Pak. Oh Itu ingat doang, ya, Leng. Tren Luna bukan Luna Maya Pak, Maya. Kaluna ini, Kaluna. Oh, Kak Luna. USD Japanese Yen Gitu. Pak, Japanese Yen USD M30. Japasien M30. Wah, kena spike juga nih. Uh, Untuk directionnya, untuk directionnya ini Japanese Yen-nya kemana Pak? Naik atau turun ini directionnya? directionnya itu Japanese yen itu lebih kepada sideways, hampir sama kayak gold tadi secara daily. Kan, jadi kita belum bisa menentukan arah kemananya. Kan, untuk hampatnya ini directionnya dia impulse up, jadi naik secara direction. Hmm, Untuk itu posisi buat ngebuy Pak ya, untuk ininya ya. betul. Oke. Karena tinggal kita hitung sebentar ya, kasih waktu saya merokok dulu sebentar.
Bismillah. Oke, mungkin Hmm. newsnya sudah selesai ya sudah. Oh iya udah nggak ada Pak, udah nggak ada, udah selesai newsnya. Ya, CPI udah keluar, CAT juga sudah keluar, udah. Tapi kan efeknya masih masih ada ini Pak, masih ada oh ini. ya. Ini kan bikin spike-nya ini, Hmm. spike 60, wah setengah range dia. Apa tuh? Kan Japanese ini kan range-nya sekitar 130-an Pak. Hariannya ya. Iya. Jadi Oke, untuk apa Japanese Yen M30 ini cukup pendek. Artinya dia turunnya cuma 3 bar. loh, 3 bar dengan formasi. 1 2. Gitu karena kan artinya ini 2 berisnya udah masuk. Berarti kalau nanti ada 1 bar bullish bisa entry itu. Baik. Oke, satu. Iya. Betul. Berarti bos siap-siap ngebay nih. Duluan mana Pak ini dengan GU? Wah, Mungkin masih mungkin masih sama mungkin. kencang, masih kencang GU Pak sama Euro. Hmm, Kencang naik dia, iya. kencang banget. Gila. Tembus dia. Gold juga sama Pak. Biasa aja. Gold juga sama. Gold juga sama. Jadi ya paling untuk skenario. Kalau seperti ini Pak skenario-nya batal Pak ya. Kayak begini ya. Naiknya 7 ini. Karena close-nya di bawah ini. Yang Kalau ini skenario sih nggak ada yang batal. oh nggak batal ya. Tetap ya. Naiknya 7 ya. Tetap. Mm-mm, Berarti ya tetap gitu. kita tunggu di jam 8 ini. Yang ini nih. Iyalah. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi kita lihat ya apakah ada hitungan turunnya akurasi tinggi kita nge-sell di gold berarti. Tadi Japanese Hmm. yen itu ya tinggal tunggu selesai. Sama Pak, selesainya ini. Eh, Mm-mm. 14.00 Japanese yen berapa? 13.30. Oh, duluan ini Pak, anu nih. Bulannya ya. Oh, sama. Jadi pindah di jam 8, pindah jam Hmm. 8 kita bisa coba lihat hitungannya. Kalau ada hitungan naik bagus di yen dan juga Mm-mm. di hitungan bagus untuk turun di gold, Pak. Hitungan bagus Hmm. Hmm. Jadi ini sudah naiknya 7 bar, 5 bullish, 2 bearish. Bearishnya sudah ada ya. Berarti bisa bullish-bullish ini. Wah, Hmm. repot. Kenceng banget. Kenceng banget naiknya. Bisa break top ini kalau dua bullish lagi ini. Ya Repot, kalau memang repot. kita nggak dapat posisi yang bagus, mau bagaimana? Iya, emang satu arah sih, Pak. Ini Tuh. jatuh. Satu dua tinggal berapa menit lagi nih? Jam 15 ya tinggal 2 menit lagi. Iya, 15. Jam 15-nya berarti ya paling selesai jam 8 Pak baru ini. Kita lihat ya. GU juga masih tunggu kan ya? Mm-mm. Wah, Ren, Sabarlah, tenang saja. kencang banget ya. 1 menit lagi nih Pak, close candle. Dengan GU M15 sukses. Ki. Hmm? Iya, M15. Ini Mm. ini range-nya GU hampir selesai nih. Kan Iya, 90-an ini. Dia sudah 89 ini range-nya. bagus dong berarti. Iya, maksudnya tuh dia kena news begini langsung selesai range hariannya. Makanya bagus Langsung. berarti dong. Kalau gold baru setengah dia, baru 200-an dia. Karena range hariannya kan 460 dia. Gold. Ya bisa banget gitu. Cuma eh, hati-hati sama spike-nya sih kalau gold itu. Ngeri, spek-spek 100. Ngeri banget. Hmm, paling Harusnya apa? ke bawah Ausinya bagus fundamental. tuh. Iya, Ausinya bagus tuh. Enggak, saya Tadi. bilang hostnya ke bawah fundamental. Iya, karena marketnya ini Pak, marketnya cukup ekstrim pas saat ini. Bakal naik jauh lagi nggak Bang? Apanya nih, gold kah? Atau tadi nanya AU ya? AU ya. Everyone. Kak Putra, ini yang naik maksudnya apa? Gold kah atau Japanese yen kah? Karena ada beberapa tadi yang saya sebut ya. Hmm. Eh,
Kalau kayak gold nih, gold ini masih masih running ya, hitungan naiknya 7 bar dengan 5 bullish 2 bearish ya. Kebetulan bearishnya sudah ada, berarti mungkin dia coba selesaikan untuk 7 bar naiknya ini 2 bullish ya, terakhir-terakhir 2 bullish gitu. Nah, setelah 2 bullish ini kita akan lihat apakah eh, selesai dia untuk 7 barnya, untuk hitungan turunnya bagus nggak kalau kita mau nge-sell. Oh, AU ya, AU tadi itu AU coba lihat Flat tunggu bentar ya. tahu itu kan empat AU, satu tiga. Tadi kan time frame-nya kan H1 AU cukup. pertanyaan. Mm-mm. AU ini Pertanyaannya. hati-hati sih Pak. Hati-hati sih Kak Putra ini. AU ini. Ini sudah hampir full nih range-nya ini 43 dia. Kan range-nya ini kan kalau AU tuh nggak sampai 50 ya, 49 ya. Nah, sekarang ini sudah 43 pip ya. Jadi range dari sini tuh sudah 43 ya. Mungkin dan ini ada level-level kuat dan ya mungkin bakal kecil-kecil gitu naiknya. Jadi kalau buat di nge-buy sih mungkin ya stop loss-nya juga cukup jauh ya. Lebih bagus, lebih worth it kalau buat nge-sell sih sebenarnya Kak Putra ya. Lebih worth it buat nge-sell. Jadi tunggu. Nah, kalau kalau sudah nge-buy dari bawah sih oke gitu. Cuma kalau nge-buy sekarang stop loss-nya aja sudah 24 gitu. 24 pip stop loss dan range-nya ini kan AU cuma 49 ya. Jadi stop loss-nya itu setengah dari range harian. Itu kurang worth it gitu. Kalau AU ini eh, mungkin stop loss-nya nggak bisa di atas 20 gitu. Karena range-nya itu tidak terlalu besar. Cuma di bawah 50, 49 lah gitu. Mohon izin narasumber untuk mengetahui karakter pergerakan harian gold saat ini pergerakannya berapa ya Pak? Pergerakan harian saat ini gold. Maksudnya ini kali ya, daily kali ya. Ya mungkin Hmm. pergerakan harian ya iya daily lah. Pergerakan hariannya daily Pak. Duh, repot banget ini. Saya ambil ambil ini ya, ambil ini baru. Nah, untuk hariannya Pak, pergerakan harian gold saat ini berapa ya Pak? Oh, untuk range-nya sih nggak tahu ya, bisa bisa sampai ke 490, bisa ke kayak biasa 200 ya. Cuma untuk sistem coding sendiri kan menghitung ya, menghitung eh, eh, candlestick berdasarkan akurasi ya. Hmm. Dan mungkin untuk pertanyaannya ini apa ya, di luar kapasitas Pak ya. Karena ini ditanyakan nih pergerakannya berhariannya berapa pip Pak untuk gold. Eh, saya sendiri nggak pernah menghitung hal seperti itu untuk anak-anak karena Oh, Pak. nggak pernah ngukur juga sih. Kemarin karakter harian waktu di harga 2000-an ke bawah pergerakannya nggak lebih dari 30 poin. Iya sih, benar sih. Jadi waktu harian tuh harga 2000-an ya, 2000 sini ya. 2000 ini memang hariannya tuh nggak sampai 330 ya. Sempat bahkan beberapa kali itu sampai 1000 ya. Teman-teman mungkin pernah lihat ya. Beberapa beberapa waktu lalu ya. Kurang lebih itu di sini ya. Ini 1000 ini. Karena itu 1000, 1000. Nah, itu kan sebenarnya didukung didukung dengan ini sebenarnya ya, dengan fundamental. Itu XAU makin naik nggak, Bang? XAU wah bisa bisa break topnya sih ini kalau kayak begini. Kan ini kan 7 bar naiknya. Iya, 5 bullish dengan 2 bearish. Bearishnya udah selesai ini. Jadi iya. tinggal menyelesaikan aja ini. Tinggal menyelesaikan satu beris sudah bisa entry. Iya, jadi mungkin iya sempat sehari 100 poin pergerakannya karena ada fundamental, tanpa fundamental kan bisa 30. Iya, betul. Jadi kalau kalau kemarin juga kan lagi banyak yang muter ke gold ya. Jadi aset-aset tuh banyak yang pindahin dari duit luar karena mungkin lagi risk on ya, lagi risk off ya. Banyak kekhawatiran, investor pada panik tuh larinya ke gold. Nah masuk di gold, race-nya gila-gilaan sampai 1000-an gitu. Sering itu sampai 1200 gitu dan itu kan dampaknya kan.
pergerakannya tuh gila-gilaan gitu. Jadi satu candle M15 aja tuh bisa 100 200 gitu. Satu candle M15 gitu. Jadi stop loss itu jarang yang kecil-kecil gitu. Jarang banget. Nah, sebenarnya pergerakan di atas 2100 itu sehari sesi Asia aja UDB bergerak 50 poin. Ya, ya. Ini karakter yang sekarang ini. Seri Asia, seri apa? Sesi Asia itu. Oke, izin Bang, kalau gold di M1, SL dan TP-nya di mana? M1. Waduh, Pak, tanya nih Pak, ya, M1, Heru, Kak Heru, M1 M1, gimana? apa mau langsung nge-sell di M1 kah? Untuk Tanyain tuh M1, Pak. M1 gold itu kan wes saya belum selesai ngitung harganya juga udah selesai kali kalau M1 cuman inti kita belum pernah Mas Heru gitu kan biasanya kalau kita hanya paling kecil di M5 untuk karena kan ini harus dikalkulasi dulu ya gitu. Oh, jadi untuk hitungan Nah, paling DU-nya paling sudah mulai paling ini. tingginya paling rendahnya di M5 Pak ya, bukan M1 ya. Iya. Oke. Mm-mm. Tuh. Ada pertanyaan Kak Putra. Kak Putra berarti XAU tinggal nunggu entry sell ya Bang? Iya, tinggal tunggu entry sell. Jadi ini sudah masuk di bar Ya ke-6 benar. ya. Satu lagi bar ke-7 dan kalau ini selesai bullish ya, terakhir berarti sudah fix ya formasinya 5 bullish dan 2 bearish gitu. Nah, nanti setelah jadi 7 bar, kita akan hitung turunnya Mm-mm. gitu. Kalau akurasinya tinggi, kita masuk nge-sell untuk goldnya gitu. Jadi kita akan lihat resiko. Mudah-mudahan sih resikonya nggak sampai 50 Ya. ya, nggak sampai 50 ya, 50 poin gitu. Biar untuk untuk resikonya masih bisa kita gunakan ya di akun ini. Untuk titik selnya di range harga berapaan Pak? Kalau jam 8 kan 1 jam lagi cancel H1 ganti. Kira-kira titik selnya area mana? Ditanyain area Pak. Area mana gitu untuk titik sell gold. Oh, titik selnya itu tadi itu sebentar saya buka dulu. Berarti gold itu tetap apa level entry level area entry sell-nya ada di 3550 gitu kan sampai dengan 3350 sampai dengan 3348 itu area sell. sebetulnya sekarang 3350 ya. sudah masuk gitu kan. Mm-mm. Oh 50. Oh di sini sampai 58 Pak ya. Tunggu saya gedein ya. Saya gedein Ya, arrownya. Biar kita. Aduh kegedean juga. Oke 3350 sampai 3358. Nah ini dia. Ini area nge-sell kita ini. Wah banyak banget Pak. Ini kalau kalau nge-sell di sini stop lossnya berapaan Pak? Wih 8 dolar. Naik, naik dulu lah. Naik naik dulu lah. Tutup di sini gitu kan ya, tutup di 53 atau 54 gitu ya. Biar kita tuh stop loss nggak usah terlalu jauh dari ini kan. Tadi ini kuat ini berarti di sini nih 56 ini. iya dong. Sellernya ini. Kuat sellernya ini. Tiup Pak, tiup biar cepat selesai ini. Sellernya kan juga Lama. pandai coding, Ki. Ya Pak? Sellernya udah sellernya udah belajar coding soalnya. Waduh, bahaya. Jadi nanti hitungan kita cancel mulu itu, nggak bisa masuk-masuk. Setiap mau ngentri tiba-tiba jelek lagi akurasinya gitu. Mau ngentri jelek lagi akurasinya. Wah, jangan dong. Ini mau nyelesain ya. Jadi untuk Kak siapa tadi yang nanya? Kak Putra ya. Jadi nyelesain ya. Jadi untuk ngebaynya kita nggak masuk ngebay, selesain aja dulu 7 barnya dengan 5 bullish, 2 bearish. Setelah itu baru kita akan lihat apakah bisa nge-sell ya. Mudah-mudahan sih stop loss-nya nggak terlalu jauh ya. Nggak lebih dari 50 poin gitu. Mungkin ada toleransi kali Pak 60 ya. Masih bisa lah ya. 60-an Pak. Untuk stop loss ya. Terus dari Gak ada Kak, nggak toleransi ada toleransi kalau toleransi. stop loss. Gak ada.
50-an ya, 50-an. Ya, kalau berarti Iya, ya stop kalau loss stop loss gitu kan. berarti kalau di bawah 53 ya kita nggak bisa masuk. Lebih 50 kan. Hmm. Untuk titik selnya di berapaan? Oh, ini yang Pak Kak Mufliun tadi ya. Jadi untuk titik selnya di 51 di 3351 sampai 3358 range-nya ya. Kita lima tinggal puluh tiga lima tiga puluh. lima puluh Oh, 50. Berarti di bawah lagi dong, Pak. Ini 50. Nah, ini dia. Ya kalau ada yang kena apa di gold itu kalau ada yang secara apa resiko memang bisa menanggung itu kan ya silakan aja risiko Oh seperti itu. iya. Kalau Rangers tidak mungkin karena Rangers kan punya manajemen sendiri. Iya. Eh, Rangers itu punya ketetapan atau punya SOP setiap kali kita entry batas risikonya tidak lebih dari 5%. Oke, oke, Gitu. oke. Karena Ikut. Rangers itu membagi satu akun menjadi 20 kali entry. Gitu. Setiap satu kali entry itu risikonya 5%. Apapun instrumennya. Untuk apapun instrumennya. Dari sini ya tungguin dulu ya teman-teman. Tadi Gitu. apalagi yang ditunggu tadi Pak? UJ ya? UJ tadi kah? Tunggu kah tadi UJ? UJ request doang. Oh UJ tadi request. Oh UJ. requestnya siapa? Mbak Luna mungkin. Gitu. Wah dikasih turun. GU Pak sudah 3 selesai. menit lagi kita coba Ah akan lihat. GU-nya sudah Ya, selesai Pak. betul. GU-nya. Tadi ini Betul. Belum masih 3 menit lagi. Berapa Ki? oh 3 menit. Iya 3 menit lagi. Berarti jam 8 dong Pak. Jam 8 ini. Iya. GU. Kalau GU ini kalau stop Berapa lossnya di risikonya kalau sini sekarang Ki? cuma 30 sih Pak. Bisa masuk ini. 30-an. Oh bisa. GU Bisa bisa. bisa Berarti kan masuk. potensinya kan. Maka tadi kan kita sudah menghitung. Insya Allah GU ini menjadi apa yang paling ideal gitu kan. Iya, GU bisa bisa ini dulu sih. Kepada ngopi belum sini? Yang ditunggu ini ada posisi GU, kita nge-sell dan gold kita nge-sell juga ya. Ya, Yap. mungkin duluan GU, Pak. Kalau saat ini ya, karena GU-nya sudah bisa mau dihitung turun ini. Kalau Mm-mm. gold kan nunggu nunggu selesai 2 bar ini naik kan, 3 bar Betul. ini naik dulu. 1 menit lagi, gua bisa beres kan nih. Bullish kah? Bullish kah? Tadi euro ada nggak Pak? Oh enggak ya, kita enggak masuk euro ya. Cuma Enggak. GU saja. Ini GU full range sih dia ini. Full dia hampir 90 ini. Kalau euro Hmm. enggak. Gold juga, gold belum baru setengah range dia. Dari pagi sideways saja nih gold nih. Ya, biasa kalau mau ada berita kan begitu biasanya. Sideways. Maksud saya itu Pak, kalau gold itu biasanya pas berita kan kencang gitu. Nah ini juga Hmm. beritanya juga bikin sideways juga Pak. Balik lagi ke sekitar harga open kan. Hmm. Balik ke harga open. Dia pagi buka di 46, 3346. Naik-naik ke 50, 50 turun lagi ke 40 gitu. Ini naik lagi ke 50. Nah, ini tiga Tapi puluh enam saya detik lagi. nggak pernah mau lihat apa berita karena saya juga nggak ngerti cara bacanya bagaimana. Wah, kecil ini. Kecil ini hijaunya ini bisa kecil ini. Kalau hijau kecil ini ya. 1 menit lagi Ki. Ya, 1 menit lagi untuk melihat posisi ini apakah Berarti ya boleh entry Ki. Apa pound sterling. pound sterling boleh entry ya. Oke, saya entry sekarang. Oke, mungkin agak turun sedikit ya. Jadi teman-teman untuk GU sell ya.
udah ada udah ada arahan dari eh, Pak Mentor untuk nge-sell ya. Sell now, SL di berapa tadi itu? Coba saya cek dulu ya stop lossnya ya. 13094, Berapa persen tuh? sekitar sekitar 2 dolar Pak. 2 dolar kah? 3 dolar. dua koma Berarti sembilan ya. 2,9. Kalau kena SL berarti equity masih di 100 berapa? 105 ya? Ya. 105, 106 lah ya. Masih safety, masih di 5%. Oke, Gitu. nah, untuk TP-nya kita belum 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 lihat Pak ya. Hitung candle aja dulu Pak ya untuk ini. TP-nya sedang lagi saya hitung. Berarti sekarang hitung hitung turun. Hitung turun di berapa untuk target ini? Turun itu ada yang pertama itu di 5 bar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bar, dengan formasi 41. target 5 bar dengan 4 bearish dan 1 bullish ya. Iya, Bearish. selanjutnya kalau ini berhasil di 5 barnya cuma ada satu berisnya saja, maka dia akan transformasi satu kali, berarti ada di 14, dengan formasi 10-4. Berarti 10 beris, 4 bullish. Hmm, 10 bearish, 4 bullish ya. Jam berapa tuh Ki? Saya input dulu. Satu. Kalau untuk target pertama ini 14.45 ya, atau jam 14, 45, 45, jam 8.45 kalau untuk yang 8.45. ini. Sedangkan Betul. kalau dia transformasi, dia bisa ke 14 bar ya. 14 bar itu Mm-mm. ke jam 17.00 Iya, waktu server ya, ini waktu server. Target 14 bar. 14 bar dengan 10 bearish dan 4 bullish. iya. Nah, kita lihat ya. Ini untuk posisi. Sayang banget ya. Maksudnya tuh bikin kalau yang bagus ya formasinya kecil gitu ya. Merahnya kecil gitu. Bearish terus biar di stop lossnya nggak terlalu jauh gitu. Itu keinginanmu itu Ki. Udah udah macam nge-request aja. Nge-request nge-request grafik ini. Kalau bisa nge-request sih saya lebih mau nge-request gold sih, Pak. Kecil-kecil tapi banyak gitu range-nya. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa mau bagaimana? Nggak bisa, Pak. Ini aja goldnya ini bisa sideways nih balik lagi ke ke 50 ini sekarang. Hmm, Iya, ini harganya balik ke gold ya, Pak, ke 50 nih. hmm. Tinggal tinggal bullish terakhir ini gold ini sekarang. Bullish terakhir. Terus, moga-moga nih gold jadi bearish. Kalau jadi bearish kan kita bisa langsung melakukan sebuah entry posisi. Oke, berarti ini bar terakhir ya teman-teman ya. Ini bar Hmm, ke-7. Formasinya sekarang sudah ada 2 bearish dan 4 bullish ya. Nah, hmm. kalau dia bearish lagi terakhir ini, berarti kita langsung bisa masuk entry entry gold. Nah, yang Ya, sayangnya ini stop lossnya ini. Kalau kita masuk di sini, Pak, itu stop lossnya itu di atas ini, di ujung ini bisa 70 itu. ya mau bagaimana? 3357. Gitu. Harus di-upgrade akunnya, Pak. Konyol. Enggak sih, coba apa kalau 100 kan kelihatan kan grow-nya kan dari Hmm. 100 ke 1000 kan gitu. Kelihatan grow-nya. Iya, nggak seru dong. Iya, nggak seru langsung masuk ke 5.000, 10.000 itu Hmm. nggak relate. Mereka nggak relate, Pak. Banyak yang nggak Iya, relate gitu. kita kan coba apa mengikuti sebuah proses. Benar, Hmm. benar, benar. Jadi prosesnya bagaimana kita ikuti kan begitu. Untuk jadi ya kita berharap bahwa setiap kali kita melakukan sebuah entry posisi itu kan perjalanan kita itu akan terrecord itu kan akan sangat bagus. Oh berarti kita memang dalam trading ini sudah bisa mendapatkan satu nilai konsisten yang cukup bagus gitu.
sehingga kita bisa menyatakan bahwa trading ini bisa menjadi sebagai sumber pendapatan. Gitu. Cuma kita bisa apa ya istilahnya profit sekian puluh persen, tapi nggak bisa konsisten untuk apa? Gitu. Tujuannya grow akun ya teman-teman ya. Akunnya grow Iya, gitu, tumbuh. Jadi itu kalau ya. kalau kita dari $100 ini bisa tumbuh ke 1.000 gitu kan. Nah, yang kita Hmm. lihat adalah bagaimana cara menjaga konsistensi ini ya. Satu Hmm. resiko dan kedua itu biar kita juga recovery ya. Jadi setiap minus kan kita akan berusaha untuk bisa eh, apa ya, untuk recovery gitu. Jadi kalau kemarin kayak minus $10 gitu, gimana kita bisa balikin gitu. Berapa lama kita Betul. butuh waktu untuk balikinnya gitu. Dari minus Iya, 10 gitu. Jadi itu teman-teman. itu yang paling penting kita. Nah, ini insya Allah jadi apa? eh, Setiap kita yang trading itu bisa punya pendapatan dari tradingnya, bukan malah jadi pengeluaran. Gitu. Oke. Kalau Baik. ditanya kan itu kan kadang-kadang orang suka nanya gitu kan. Broker kalian WD-nya bagus nggak? Waduh, saya nggak tahu WD-nya bagus apa nggak. Tapi kalau top up-nya bagus, loh kenapa? Ya saya nggak pernah WD sih, top up terus katanya. Nah, itu. Udah broker sudah kaya masih mau jadi donatur Pak. Berarti bagus itu Pak. Niatnya terlalu mulia. Oh, Gitu. Jadi mereka juga nggak tahu top up apa WD-nya bagus apa enggak. Kenapa? Ya nggak pernah WD katanya. Gitu. WD ada Pak WD tapi WD ini Pak ribet ribet. WD atau WDO gitu kan alias tutup account gitu. Oke, ini next. Berarti ya tinggal ya mau selesai sih. Oke. Kalau beres ini langsung masuk Pak ya. Kalau beres ya. Ya, kalau yang resikonya apa disesuaikan, artinya resikonya bisa sesuai dengan apa yang kalian apa para rangers bisa gitu kan silakan saja gitu kan. Tapi kalau account rangers sendiri itu tidak bisa diakomodir, artinya rangers tidak akan masuk sell di gold. Tapi kita sudah masuk di pound sterling. Tuh. Lagi tunggu nih gold sale ini 15 menit. Berapa lagi? 6 menit ya. 6 menit. Gimana GU? GU masih running Pak. Oh, jadi masih running. Iya, running. Jadi 5 bar, satu bullish, 4 bearish ya. Kalau Mm-mm. kayak begini, jadi apa? Nggak tahu juga ya bisa transformasi apa enggak sebentar ini. Iyalah, kan kita tunggu sampai jam berapa tadi Ki? Kalau apa 15-nya? 14, 14.45 atau jam 14 jam 9 kurang 15 menit. ya 9 kurang 15 menit. Tuh. Masih nunggu ya. Jadi posisi baru satu ya teman-teman ya. Ngesel GU. Iya. Ngesel GU. Ini agak telat sedikit ini. Harusnya ini di close ini tadi ini. Coba turun-turun sedikit. Ya udahlah. Agak agak nawarnya nggak sadis gitu. Ini biasanya ini kalau nawar kan harus sadis gitu ya. Kau Pas di pedagang sini Tanah Abang gitu. ya Ki? Hmm? Kau pedagang Tanah Abang berarti? Iya, sekarang pedagang online lebih sadis Pak. Oh Lima gitu. ratus rupiah aja jadikan ini Pak, jadikan masalah gitu. Jangan dong. Ada cashback juga digesek Pak. Oke, gitu. Euro Euro nggak ada nih Pak. Euro nggak ada. Euro ndak ada. Itu kan. Malah Euro yang bagus turunnya ya. Langsung dia turun kenceng ya. Gold berapa menit? 5 menit lagi ya. Ayo dong. XAU masih turun gak Bang? Oh, XAU ini kita lagi ini ya, lagi tunggu 5 menit terakhir ini untuk close-nya Kak Putra ya. Hmm. Jadi kalau misalnya ini close-nya candle bearish ya, kita bisa masuk posisi sell. Nah, Hmm. masalahnya adalah mungkin dari tim FX Rangers ya yang akun yang kami gunakan ini mungkin stop loss-nya ya. Jadi kalau kita lihat stop loss-nya itu di shadow tertinggi gitu. Nah, di sini shadow tertingginya itu di sekitar di tiga ya, paling paling kecil itu 33.557 ya, 3357 gitu. Nah, itu stop loss-nya ya sekitar $9 gitu.
$9 gitu. Hmm. Sedangkan kita punya toleransi cuma 50 pip ya atau $5 gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa masuk nge-sell ya kalau akurasinya bagus. Tapi kalau untuk end rangers ya nggak bisa masuk gitu. Karena terlalu besar resikonya ya. Betul. Tuh, paling seperti itu ya. Ini harganya nego gitu ya. Ini bisa channel sih. Kayak gini model. Ayo dong. Mana dong? Ayo dong harganya dong. Ayo dong. Nawar mulu. Ayo dong. Ntar tiba-tiba jatuh langsung gitu. Nggak bisa. Nggak, nggak kasih masuk gitu. Ini gimana ini? Aduh, enggak. Sabar ya teman-teman ya, sabar. 3 menit lagi, 3 menit. Ya memang namanya trading ya seperti itu gitu karena kan kita menganalisa mungkin analisanya benar tapi positioningnya kita nggak bisa dapat karena faktor risiko yang terlalu besar. Hmm. Katakan mau bagaimana? Yang penting kita punya SOP, kita harus patuhi SOP kita karena hanya dengan SOP begitulah kita bisa survive. Ya, Itu. waduh, $12. Bukan lagi sekali, sekali 2 kali lipat dari risiko ini. Kecuali aku 500 ini baru bisa masuk. Jangan, Aduh, jangan, mah, jangan. Jangan, jangan, jangan. menghayal, menghayal Jangan, terus jangan, Pak. jangan, jangan. Apa, kita ikuti jalur, Pak. Jalur. Betul. Soalnya ini Untuk kan ini apa performanya kan kita akan update ya tiap tiap ini ya tiap bulan juga. Dan tiap di channel juga kami kasih progres gitu. Cuma hmm, kemarin karena saya butuh data teman-teman ya posisi ya. Jadi ya kita belum 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 terlalu rame gitu. Nanti rencananya kalau misalnya setiap kali apa live thread gitu ya posisi-posisi yang kita ambil kita akan kabarin juga gitu di channel. Tak dia habis masuk di mana, apakah stop loss, apakah TP gitu ya. hmm. Jadi bisa bisa kelihatan lah gitu. Worth it nggak untuk live tradingnya? GU masih running. Gold 2 menit lagi Pak ini. Gold 2 menit lagi tutup. 2 menit. Jangan bilang nanti tiba-tiba 2 menit, 1 menit terakhir dia bullish. Bullish. Itu langsung buyar itu. Oke, kita coba akan kalkulasi GU-nya untuk GU-nya down, tapi secara directional berarti kan kita sudah bisa predik gitu kan, karena kan untuk directionnya turun untuk sampai dengan saat ini loh ya. Hmm. Ini banyak ini yang Hmm. kena spike di sini pasti banyak ini. Banyak yang Wah, kena spike. oh suka begitu. Siapa tahu aja enggak juga. Siapa juga. Itu yang suka nawar itu Pak kena di situ. Suka nawar kan. Wah, kayaknya turun-turun dikit lah kena spike gitu. Enggak. Biarlah kita ini kalau jadi ya berarti tinggal sesuaiin resiko ya teman-teman ya. Iya. Mudah-mudahan bagus ini anunya apa namanya barnya tuh banyak gitu 10 bar gitu 73 gitu kan lumayan Hmm. ditahan 10 bar kan jangan jangan cuma 4 bar gitu ya dua-dua lagi waduh repot. Alhamdulillah. Oke, detik perubahan candle 40 ya 40. Wah ini kalau nggak mungkin bullish sih kalau sudah kayak begini. Ush, sudah tidak mungkin saya bilangnya bahaya. Itu Jangan panjang betul itu. jangan didengarkan itu para Rangers itu. Sudah kata-kata tidak mungkin itu. Udah frustasi. Iya. Mau nge-buy, mau nge-sell juga, tapi stop lossnya nggak tahan ini 14. Aduh, padahal bagus loh. Ini bagus. Bikin bikin spike dia. Hmm. 10 detik lagi, 10 detik. 9, 8. Nah, ini bisa bisa close langsung masuk aja kalau misalnya. Ini berapa turunnya, Pak? Kalau jadi ini. Beris. Ini lagi dihitung. Oke, jadi ya. Ini eh, untuk untuk kami untuk akun Rangers ini nggak bisa masuk ya teman-teman ya. Ini sudah jadi beris.
sayangnya ini stop lossnya itu 12 pip ya, karena itu di ujung paling atas ya. Ujung atas itu $12 teman-teman. Sedangkan resikonya itu kami paling besar itu cuma $5 ya. Mm-mm. Itu pun pakai lot paling kecil gitu. Karena akun $100, 0,1. Jadi untuk gold ini coba Bapak hitung dulu untuk ininya ya. Turunnya Oke, obatnya sudah habis. untuk turunnya itu berarti ada cukup lumayan banyak, yaitu 10 bar. Waduh, bagus dah. 10 bar, target 10 bar. Itu berarti kita punya itu apa? Formasi itu. Nah, ini formasi yang agak mengerikan nih. Formasinya 91, 9 bearish, satu bullish. Oh, bagus dong. Iya, makanya saya bilang mengerikan. Itu, Bearish dan satu bullish. iya. Berarti kalau ada yang mau entry, itu SL-nya di 3358 atau 59. Akurasinya bagus nggak Pak? Akurasinya, turunnya ini. Akurasinya bagus, untuk kan 70%. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau nge-sell gold ya, gold itu resikonya di 3358 teman-teman ya. Kalau dari harga sekarang, ya, jadi ya, untuk stop lossnya 3358 ya teman-teman ya. Tiga tiga Iya, lima delapan berarti dan berapa tuh? 10-an Pak, $10. 10 dolar ya. 10 100 lah, 100 pip. Kalau aku mau satu ya 10 pip. $10 gitu. Kami nggak bisa masuk pakai 0,01 kan akunnya terlalu ini ya. Jadi mungkin kalau akun sudah grow ke $200 atau $300 baru bahas biar bisa masuk ini yang Mm-mm. bisa 10 Ini dolar pas bisa SL, $10. terus TP-nya itu ada di 33, TP-nya di berapa tadi Pak? TP-nya Pak? TP-nya di 3325, TP-nya di 2 3325. TP-nya 2570. 2570 teman-teman. Di TP-nya 332570. Oke. Berarti kalau dari sekarang perbandingannya 1:2 lebih ya teman-teman ya. 1:228. 1:228. Oke. Iya, bisa $8. Iya, Bisa bisa ini bisa apa namanya? Bisa naik turun dulu nih. Satu bullish, 9 bearish. iya, Ya. betul. Selesainya di pukul 16:15 waktu server 11 atau berarti jam 10 ya. iya jam 10 Ya, jam 10 10 malam. malam. Itu. Berarti kita ada dua posisi, tapi kita nggak entry satu ya. Nah, itu goalnya kita nggak entry. Gitu. Silakan yang apa, yang punya apa ketahanan resiko sampai dengan berapa pip itu? 10 pip ya. XL iya ya 3358 ya teman-teman ya. lima Iya, delapan 100 pip 100 pip XL ya. Untuk betul. TP-nya di 33 berapa tadi? Tiga tiga dua dua lima ya. 570. 2570. Mm-mm. Itu ya mainnya 200-an gitu ya. 200 pip. Kalau Rangers tidak masuk posisi gold. Oke, nanti posisi yang lagi running tuh satu sel GU Mm-mm. dan sel gold. Oke, ya teman-teman ya running ya. Mohon maaf ini FX Rangers nggak bisa masuk ya. Jadi teman-teman yang punya resikonya bisa masuk boleh masuk di $11 ya. Apa $10 tadi? Mm-mm. Berarti kalau masuk di atas tadi ya di 49 atau 50, 49-an ya atau 48 sudah running ya. Jadi teman-teman lihat ikuti aja ini untuk targetnya mudah-mudahan bisa sampai ke 3325 ini. 3325 Kalau eh ngelihat akurasinya sih optimis kena TP-nya. optimis Pak ya. Ya, Oke, bagus ini. Ada harapan besar ini bisa running panjang. itu.
Paling kita beralih ke GU. GU masih di situ, Pak. Ini dari mana aja sih ya? Kalau Dua siapa baris. aja nih? Dua baris. Mas Andra ini dari Jakarta atau luar Jakarta atau Jawa atau luar Jawa? Kak Andra ya. Gitu. Mas Andra. Mm-mm. Andra atau Mas Andra? Hati. Terus apa Mas Muflihun dari luar Jawa atau dalam Jawa? Mbak Nurjana Putra, kalau Audrey saya tahu di Jakarta, itu kan. Terus siapa ini? Mbak Ati saya kemungkinan besar Jakarta. Oke. Posisi. Gold masih running teman-teman ya, Gold ya. Oke. Bagus lah. Mudah tadi teman-teman apa bisa masuk di harga di 49-an ya. Jadi setidaknya sudah lumayan lah ada running gitu. Running 20-30-an. Halo Pak Malam, kan Audrey Malam, Audrey. Saya dari Bogor, Pak. Mas Andra dari Bogor, Oh, Pak. oh Mas Andra dari Bogor. Itu. Insya Allah Bogor kalau hujan bawa berkah. Emang kok tahu hujan, Pak? Ya, makanya kan saya kan bicara insya Allah kalau hujan bawa berkah. Gitu kan. Tuh, anu Pak, Gitu. banyak banyak hijau-hijau berarti kan banyak hujan. Mm. Siapa tahu kita pas main ke Bogor kan bisa kenal-kenalan. Oh iya, dan Gitu. bisa ada komunitas ya di sana ya. Iya, kita itu kan komunitas, itu kan akan harus membangun industri ini menjadi lebih positif, gitu kan. Untuk lo Mas apa nih Muflihun dari mana nih Mas Muflihun SH? Mungkin kalau nggak keberatan boleh kasih tahu, gitu kan tinggal di kota apa, Dari Makassar, wah deket dong, deket siapa Ki? deket saya lah, Makassar. Oh, deket. deket saya lah. Oh Jakarta mah jauh Pak. Oh Jakarta iya, mah jauh. Ya, Makassar. Wih untuk bagus ini. Oke, eh, Mbak Nurjana dari Tegal, Jawa Tengah Pak. wah, untuk Abang di mana? Abang siapa nih? Itu kan apakah Abang Efek Strangers itu kan atau Abang Agus P? Untuk Kalau saya kebetulan sekarang di domisili di Kendari ya, Sulawesi Tenggara ya. Terus sekarang yang nggak tahu nih kalau rencananya sih bisa bisa mungkin ke Jakarta ya. Tapi nanti dilihat untuk ke depan. tuh Kalau Mbak Pak Agus, Nurjana tuh dari Tegal tuh. Oh, dari kita Tegal. kapan-kapan makan sate kambing. eh, kalau kalau dari Tegal, oh nggak, lumayan lah. Ini goldnya tadi mana nih? Masih kah? Oh, masih running. Kayak jatuh-jatuh Pak. Tiup dulu, tiup dulu. Iya, kita mau main lah ke Makassar. Kita buat seminar trading Kak. Oh, seminar trading. Seminar Bisa lah. trading. Insya Allah. Oh, kan. Insya Allah kamu Fliun ya. Itu. Di, Ya ini running. So ini GU agak tricky sih Pak. Jangan kecil-kecil candlenya gitu, sepanjang-panjang. Ntar ntar 4 baris gitu ya, tapi kecil gitu, kecil-kecil gitu. Kita nggak full gitu kan. Atau gold atau gold gitu kan 9 bar, tapi nggak break bottom Pak, cuma kecil-kecil gitu kan. Jangan dong, jangan dong. Nah, ya dong, 10 barnya itu ganas gitu kan. Cuma hmm. yang bikin saya senang sih Pak karena udah ini sih Pak apa namanya udah selesai news kan jadi nggak ada pergerakan tiba-tiba kencang naik dan turun gitu Belum itu tentu sih juga. Ya kita jarang sih berharap seperti itulah. Dan akan artinya bahwa eh, walaupun kita punya sebuah sistem apapun itu kan sebaiknya memang kita tetap mengantisipasi yang namanya trading itu adalah sebuah risiko yang lebih diutamakan, bukan sebuah peluang. Gitu. Karena
untuk menjadi seorang trader yang bisa survive di bidang apa dalam tradingnya, tetap kita mengacu kepada nilai risiko. Untuk Hmm. buat para rangers risiko masing-masing, ya kan, dan buat SOP masing-masing term and conditionnya bagaimana, karena dengan SOP itulah ya kan kita bisa survive di bidang ini dan bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi patuhi setiap SOP, patuhi. Percuma kalau buat SOP tapi dilanggar juga. Jangan kayak orang-orang gitu karena kan peraturan kan dibuat untuk dilanggar. Wah, kalau di bidang ini bisa kusut kita nih. Ini ini kalau peraturan mau dilanggar yang menderita akun kita, Pak. Ya makanya. Akun kita hancur. Bahaya, bahaya. Hmm, Eh, ini ini kita punya live trading pas 1,5 jam, Pak. Ini live hmm, trading ya, 1,5 jam. hmm, Sekarang sudah hampir selesai ya. Jadi sudah tuh, jam 8 setengah 9 gitu kan. Setengah. hmm. Jadi eh, apakah kita suruh tahan aja untuk posisinya ini untuk ininya 5 menit lagi nih soalnya, Pak. Atau kita perpanjang ke jam 9. Ya seperti biasa gitu kan karena sudah ada SL dengan TP dan sudah ada satuan waktunya juga gitu kan bagi yang sudah entry dan ada profit mau di close silakan close, mau di hold sampai dengan waktunya juga silakan gitu kan yang penting kan ada SL dan TP untuk apa kita ini GU itu eh, apa yang di 4 bar aja berapa ketik. 4 bar jam 8.45, Pak. Hmm. 15 menit. Berarti Jadi, kalau ini jadi bullish, apa jadi bearish, berarti kan satu lagi kan bullish kan Ki. Yang oh mendingan di iya, close. yang mending di close aja, Pak. Eh, Iyalah. enggak, Pak. Ini kan 5 bar. 5 bar kan berarti masih ada satu Oh iya baris 5 bar. lagi Oh dong. iya betul. Enggak Saya dong. pikir tadi 4. Gitu kan. Aduh. Itu. Nah itu jadi bijaksanalah dalam dalam melakukan sebuah trading gitu kan. Gitu. Yang repot sih ini goldnya ini. Goldnya ya, Hmm. ya karena saya kan enggak masuk ya. Masuknya sih tadi bagus di 49-an tadi 50-an kalau dapat tuh bagus banget. Berarti mereka yang penting sudah stop loss, Pak ya. TP juga sudah ada dan Hmm. formasinya sudah ada ya. Jadi mungkin teman-teman ikuti aja untuk panduannya ya. Jadi 10 bar untuk gold ya, 10 bar dengan 9 bearish dan satu bullish. Nah, Betul. kalau misalnya turun menuju ke 10 bar, misalnya di bar ke-5 atau ke-6 gitu, sudah ada dua bullish, maka close saja ya. Berapapun profitnya gitu. Close saja Hmm. gitu. Tapi kalau selama menuju ke 10 bar itu bullishnya cuma satu, tahan sampai di 10 gitu. 10 barnya. Betul. Jadi itu ya teman-teman ya untuk ini untuk gold. Karena ya ya ini mau kita tungguin, Pak. Ini sampai jam berapa ini? Jam Kita cek GU 10. Mukri bagaimana GU-nya Rangers. GU ini running berapa pip ya? Baru 10, Pak. Baru $1 ini. Baru 10. Iya, baru Satu satu dolar, dolar. alhamdulillah. Baru $1 ini. Lumayan, tinggal target berarti tinggal 1% lagi. Iya, nggak bisa ke 14 ini. Biar satu kali dapat banyak gitu kan. Ya paling Oke, ya. jadi keputusanmu bagaimana kah terhadap GU-mu? Kalau GU sih bisa close dulu aja sih, nggak ada masalah. Dan soalnya kenapa GU ini yang bikin repot ini karena ini stop lossnya tuh panjang dia dan Hmm, targetnya. Dan ini kan juga apa namanya targetnya cuma bisa ke 5 bar gitu, Pak. Beda dengan gold kan, gold ini masih hmm, panjang gitu 10 bar gitu. betul. Jadi mungkin kalau tadi saya masuk gold ini mungkin saya akan masuk masih tahan posisi gitu. Tapi karena Hmm, eh, masuk cuma di GU ya resikonya yang bisa masuk jadi ya paling GU-nya saya close aja dulu, Pak, jadi nggak terlalu Oke, ini paling close tinggal lah. 20 detik lagi, Pak, bentar ini biar Hmm, biasa tukang tawar menawar. ya Kalau harus saya kalau tahu harus ini, Pak, harus agak-agak ini, Pak, agak-agak kejam nawarnya, Pak, karena ini market kan nggak ngelihat orang uh, gitu. wih, harus mengerikan. harus harus nanti pas mas 0,01 ketingnya 0,1, wah itu lebih kacau lagi. Hmm. Ah, Clear, sudah. sudah.
Oke ya. Jadi untuk GU close ya, untuk GU ya. Jadi Berapa profitmu hari ini? Coba dilihat. tadi GU ya. GU itu cuma dapat berapa ya? Cuma dapat 12 pip berarti dapatnya. satu dua koma dua belas tujuh. pip. Oke. Jadi ini Ingat ya. kalau kalau saya ini teman-teman bisa lihat ya, ini posisi dari ngambil nge-sell di sini, ini tape di sini ya, close-nya Mm-mm. di harga saat ini gitu. Untuk ininya eh sell-nya. Sayang sih Pak, kalau misalnya ada targetnya panjang dan kuat gitu ya, mungkin kita tahan ya. Tapi karena ini cukup berbahaya, kita nggak mau terlalu ambil Nah, resiko terlalu besar ya. Paling kita lihat gold Pak, bagaimana ini untuk goldnya? tinggal kita lihat sampai dengan ini apa nanti itu akan cuma kita sudah selesai waktunya. Hmm. Terima kasih banyak Mbak Nurjanah dari Tegal, rekan-rekan Kakak Oke. Muflihun SH dari Makassar. Tadi yang dari Bogor siapa Bima ya? Apa Andra, salah? Andra dari ya, Bogor. Rekan-rekan itu kan Pak Udoyo dari Bekasi. Itu kan Pak User nih apa nih Mas atau apa nih? Mbak Ati dari Jakarta. user. Kan terima kasih banyak kalau kayak gitu. Oke, jadi Saya teman-teman ya, pamit. sebelum sebelum tutup biar ini ya tetap ikuti ya. Jadi untuk goldnya tahan ke 10 bar ya. Dan kalau sudah dua bullish, di close aja posisinya. Jadi kalau dari 10 bar ini terbentuk dua bullish, close posisi, tidak perlu tunggu sampai ke 10 gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di hari Kamis tanggal 14 jam 7 malam. Oke, Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Agus ya. sama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.